Ya teteknya, ya bengeknya. Doanya panjang ngajarin Tuhan. Doanya panjang seakan-akan kita yang lebih tahu dari Tuhan. Makanya Tuhan suka bingung. Nih yang Tuhan, elu apa gue, kata Tuhan. Kok ngajarin Tuhan ya supaya ini itu. Makanya lihat ya, perjalanan semua orang-orang spiritual di puncak kesadarannya cuman satu doanya, hasbi Allah. Tetapi bermutu ya. Bukan ngikut-ngikut. Kalau kita kan cuma ngikut-ngikut. Orang lain bilang hasbi Allah, bilangnya hasbi Allah, hasbi Allah. Ntar dulu, lu udah kenal gak sama Allah? Bagaimana kamu bisa merasa cukup dengan Allah? Bagaimana kata-katamu itu berarti dan berharga? Bagaimana ada bobot dalam kata-katamu itu? Kalau kamu tidak pernah kenal siapa yang kau sebut itu. Asmanya gak tahu, sifatnya gak tahu, afalnya gak tahu, Allahnya gak tahu. Tapi sembarang kita bilang hasbi Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul yang sudah mencapai kesadaran, getarannya luar biasa. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Karena saat mengucapkan itu, antara pikiran, kata dan tindakannya itu selaras. Bersekutu semuanya menjadi satu kesatuan. Jujur. Kita pikirannya kemana, kata-katanya kemana, tindakannya juga kemana. Gak jujur, gak selaras. Makanya tidak powerful. Gak ada dampak. Banyak yang mewiridkan hasbi Allah. Ya tiap pagi 100 kali, sore 100 kali, malam 100 kali. Hanya wirid saja di mulutnya, tapi dia mengucapkan itu tanpa kesadaran. Gak ada energinya. Gak ada energinya. Yuk sekarang saya akan buka sedikit clue-nya saja. Karena ya kode rahasia itu tidak mungkin saya bukakan sembarangan pada orang sembarangan. Makanya Allah saja mengatakan watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan ini aku buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Nah, kita bahas dulu siapa orang yang berilmu. Apakah yang berilmu itu yang sekolahnya S1, S2, S3 itu? Kalau disebut orang berpengetahuan, yes, karena dia belajar knowledge. Apakah mereka yang sekolah tinggi itu punya keterampilan menyelesaikan masalah dalam hidup? Belum tentu. Apakah mereka punya kesadaran untuk bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup apa adanya? Belum tentu. Yang ada apa? Yang ada kebanyakan manusia sekarang ini hanya rakus pada yang dia ingin dan benci pada yang tidak dia ingin. Itu aja manusia. Sekolahnya setinggi apapun begitu kok kebanyakan. Serakah pada yang dia ingin dan kemudian benci pada yang dia tidak ingin. Itu aja manusia. Dan siapapun yang saat ini adalah rakus pada yang dia ingin dan kemudian benci pada yang tidak dia ingin, sebetulnya dia sedang menolak hukum alam. Disitulah sumber penderitaan. Makanya mau sekolah setinggi apapun kalau masih seperti itu, Anda masih menderita. Siapa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri? Yang sudah tidak serakah pada yang dia ingin, yang sudah tidak membenci apapun yang terjadi sekalipun itu tidak dia ingin. Dia percaya di belakang semua itu ada sang kehadiran. Dia percaya di belakang itu ada sang keberadaan. Dia percaya di balik semua yang terjadi, diinginkan atau tidak diinginkan, ada pesan semesta yang sedang disampaikan kepadanya. Dia tangkap pesannya. Itulah orang bijaksana. Jadi siapa yang berilmu itu? Mari kita runut ke belakang, ya. Kita runut ke belakang. Apa sih ilmu yang diajarkan Allah pada Nabi Muhammad? Apa sih ilmu yang diajarkan Allah kepada para nabi, para rasul yang lain? Apa? Ilmu apa? Karena kalau kita berbicara ilmu banyak, ada matematika, ada fisika, ada kimia, belum lagi ada teknik. Betul?
teknik pun macam-macam. Wah, banyak. Yuk kita lihat. Di Quran kan Allah berfirman sederhana sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah pada hafal. Karena tiap tahun jadi panitia muludan. Hafal ayat itu. Ya, hafal. Sesungguhnya pada diri seorang utusan Tuhan itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah teladan yang sempurna. Itulah sesungguhnya info dari Allah. Itu adalah kode rahasia. Teladan yang sempurna tentang apa? Liman kana yarju. Liman kana yarjullah. Yarju, roja, itu artinya berharap. Bagi orang yang berharap Allah, bagi orang yang ingin jumpa dengan Allah, bagi orang yang ingin merasakan kehadiran Allah, itu ilmunya. Dan kalau Anda mendapatkan itu hari ini, di sini saat ini, wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Tahu yaumal akhir? Tahu yaumal akhir? Kalau di Quran ada yaumal akhir, selalu saja kita berbicara hari kiamat. Kalau kita berbicara hari kiamat, selalu aja berbicara hancurnya alam semesta ini. Gak nyambung. Kiam itu artinya bangkit. Jadi hari kiamat itu bukan hari hancurnya alam semesta. Hari kebangkitan kesadaranmu. Kapan kamu sadar? Bangkit sekarang juga. Itulah kiamat. Maka Rasul memberikan ilustrasi, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sedekat itu kepadamu. Kau mau sadar hari ini kau mengalami kiamat. Makanya kiamat ditandai dengan gunung-gunung hancur, gunung-gunung diperjalankan. Gunung itu bukan gunung Galunggung, bukan gunung Merapi. Gunung itu adalah simbol rahasia dari puncak kesadaran manusia. Makanya ketika kiamat terjadi, hari kebangkitan di sini terjadi. Bangkit dirimu dari kesadaran, bangkit dirimu dari tidur panjangmu, bangkit dirimu dari lupamu pada jati dirimu. Hari ini akan mengalami kiamat yang sebenarnya. Jadi apa wal yaumal akhir itu? Yaumal akhir itu adalah hari kemudian. Catat. Apa? Hari kemudian tahu? Masih bingung juga. Hari kemudian itu adalah hari setelah hari ini. Gitu aja kok. Cuman kita selama ini begitu dengar yaumal akhir, selalu saja nanti. Yaumal akhir nanti. Ya Allah, kalau kita belajar agama nanti lagi, terus sekarang kamu mau apa? Waktu yang sesungguhnya punya kamu itu di sini, saat ini, sekarang. Itu yang nyata. Nanti itu belum ada. Nanti di masa depan belum ada dan belum tentu terjadi pada dirimu. Siapa yang menjamin kalian bisa hidup sampai besok? Surga nanti, neraka nanti. Gimana sih nanti semua? Surga neraka pun di sini, saat ini, sekarang. Mau damai atau tidak damai ya terserah kamu. Mau sakit hati nggak sakit hati ya terserah kamu. Mau marah nggak marah ya terserah kamu. Pilihan ada pada kamu. Damai surga. Marah-marah neraka. Baperan neraka. Cuek surga. Itu aja kok. Gitu kok. Orang marah-marah, kita mau sakit hati, urusan kita. Mau memusapkan hati atau tidak kan urusan kita. Lah, segala-gala kau masukin hati, ya jadi neraka. Terbakar oleh kemarahan orang lain. Sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Ayo ulangi lagi.
Sesungguhnya pada diri seorang utusan Allah itu ada contoh teladan yang sempurna. Contoh tentang apa? Liman kana yarjullah. Contoh tentang cara kamu bisa merasakan kehadiran Allah. Contoh tentang cara kamu bisa mengakses harta karun yang terpendam yang ada di dalam dirimu. Contoh tentang cara kamu meniti ke dalam diri. Contoh tentang cara kamu bisa berdialog dengan Allah Tuhanmu yang lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Jelas sekali. Dan kalau hari ini kau bisa mendapatkan kode rahasianya. Kode rahasianya. Akibatnya apa? Wal yaumal akhir. Besok, lusa, setelah hari ini. Wa zakarallaha katsira. Kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Ayo, jumpa saya dulu, ingat saya dulu. Tuh kan udah pintar. Ulangi lagi. Jumpa saya dulu, ingat saya dulu. Jumpa dulu baru ingat. Ingat itu kan ada syaratnya. Syaratnya harus jumpa dulu. Jadi kalau bisa jumpa dengan saya saat ini, wal yaumal akhir, besok lusa, ingat gak sama saya? Ingat gak? Ingat. Kecuali yang amnesia. Tahu nggak? Aslinya orang-orang sebelah sini nih, orang-orang sebelah sini nih. Ini orang sebelah sini tuh aslinya itu dulu penduduk Mars. Nah aslinya sebelah sini nih, yang di kanan saya, ini aslinya dulu penduduk Venus. Yang sebelah sini. Jadi orang-orang sebelah sini yang dari Mars ini, dulu itu ya menciptakan teleskop teropong ngintip kehidupan di Venus. Diintip, di Venus banyak yang cantik. Gitu dulu yang sebelah sini tuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi rekreasi ke Venus. Jadi hijrahlah mereka ini dari Mars ke Venus. Dan di Venus terjadilah interaksi antara penduduk Mars dengan Venus. Interaksi itu mendalam. Akhirnya terjadilah jatuh cinta dan menikah. Jadi seserahannya terjadi dari Mars ke Venus. Seserahan terjadi di Venus itu luar biasa. Selesai seserahan, penduduk Venus dan Mars itu masih sadar kalau mereka tuh berbeda dari planet yang berbeda. Di situ mereka masih saling menghargai. Jadi ketika Mars itu menampilkan budaya Mars, yang Venus bilang, maafkan saja. Karena mereka kan dari Mars. Beda dengan kita. Gitu. Ketika penduduk Venus itu menampilkan keakuan Venusnya, yang Mars juga bilang, terima saja. Terima. Mereka berbeda dengan kita. Makanya sepanjang kehidupan di Venus itu, Anda penduduk Mars dengan penduduk Venus, di situ terjadi harmoni. Gak ada pertikaian. Gak ada. Nah lalu mereka itu memutuskan untuk bulan madu di bumi. Makanya mereka pada hijrah dari Venus ke bumi. Selesai bulan madu, begitu bangun tidur pagi, kebablasan, amnesia semuanya. Mereka lupa kalau mereka dari planet yang berbeda. Karena amnesia, disitulah mereka mulai saling memaksakan perbedaan. Suamiku harus seperti yang aku mau. Istriku harus seperti yang aku mau. Pertikaian tidak bisa dielakkan lagi sampai sekarang. Ini bahayanya amnesia.
Dan sekarang itu kalian udah amnesia semua, lupa kalau kalian tuh berbeda. Maka di Quran diingatkan, laki dan perempuan itu adalah pasangan. Suami istri itu pasangan. Namanya pasangan itu ya beda, kiri kanan. Kalian beli sandal nggak pernah kiri kiri. Kalau kiri kiri ya dipakai jatuh, nggak pernah juga kanan kanan. Kalau kanan kanan juga jatuh, di samping jatuh juga nggak serasi. Supaya serasi kiri kanan. Gitu aja nggak ngerti-ngerti dari dulu. Terus aja setiap tahun memperingati ulang tahun pernikahan. Ceritanya udah yang ke 70 tuh berapa tuh? Masih berantem juga. Masih merasa paling benar juga. Betul nggak? Masih saling menyakiti. Kalian tuh amnesia. Ya lihat lagi sini. Jadi kalau hari ini kita bisa memecahkan kode rahasia untuk meniti ke dalam diri, kita jumpa dengan jati diri kita sendiri. Wal yaumil akhir, besok lusa setelah hari ini kau akan ingat Allah banyak-banyak. Dan ingat Allah tuh gak ada suaranya. Yang suka ribut itu nyebut-nyebut nama Allah, itu bukan ingat itu nyebut. Udah belajar agama tahunan, beda nyebut sama ingat aja nggak kelar-kelar sampai sekarang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi apa lo? Zikir lo lagi nyebut. Zikir itu bahasa Arab, artinya ingat. Ingat tuh nggak ada suaranya. Dan ingat itu nggak perlu pakai pengeras suara, nggak bikin berisik orang sekampung. Betul nggak? Saya tanya nih jujur, ingat nggak sekarang sama orang tua? Saya tanya sekali lagi, ingat gak sekarang sama orang tua? Ada suaranya? Nah itu ingat. Gitu aja dari dulu gak bisa-bisa. Makanya di Quran tidak ada perintah nyebut nama Tuhan, gak ada. Di Quran cuma ada perintah fazkurullah zikran kasir. Ingatlah Allah, ingat Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Bahkan berdiri, duduk, berbaring kau harus ingat kepada Allah. Maka di Quran dikatakan yang namanya ulul albab itu adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Bahkan saya sekarang sedang bicara, saya tidak bisa melupakan dia. Gak bisa saya. Dia pengen nangis. Gak bisa. Bayangkan kalau mengingat Allah itu harus selalu nyebut. Bayangkan. Gimana kalian bisa menyelesaikan pekerjaan? Bagaimana kalian bisa berkarya di semesta ini? Padahal kita diutus ke semesta ini untuk memayu hayuning bawono. Untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ini ngerti gak saya dari tadi bicara? Masih ingat sama orang tua sekarang? Kenapa bisa ingat? Karena kalian sudah jumpa. Karena kalian sudah kenal. Siapa orang tuanya Pak Yudi? Kurang jelas. Tolong diperjelas. Kabul. Pak Kabul. Nenek saya belum pernah ketemu nih sama Pak Kabul. Saya pengen ingat sekarang. Kabul, 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 Kabul. Ingat gak saya? Ngerti maksud saya? Gimana caranya supaya saya ingat sama Pak Kabul? Ya ketemu. Gitu aja kok. Repot. Nah lihat saya sekarang. Jadi ilmu yang diberikan kepada para nabi, para rasul itu adalah kode rahasia untuk meniti ke dalam diri. Nah kenapa harus pakai rahasia? Kenapa pakai kode? Loh, sesuatu yang berharga tadi tidak mungkin dibukakan kepada orang sembarangan. Dan